Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddati. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati wan nisa'i wal banina wal qanatiri muqantarati minal dhahabi wal fiddati wal khayril musawwamati wal an'ami wal haras. Dzalika mata'un fid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh pertama, maaf ya, kita sering ini sekarang kita sudah di tanggal berapa ini? Tanggal 14 bulan Muharram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan kesehatan untuk kita semuanya, yang akan selalu memberkahi kita di dunia dan di akhirat. Manusia itu pasti ingin mendapatkan kebahagiaan. Terlebihnya di situ adalah ingin mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang hanya semu saja, pasti ya kita akan mengalami kesedihan dan juga kegundahan maupun juga kesengsaraan. Cara untuk mengetahui ada 3 kebahagiaan sejati. Yang pertama adalah kita mendapatkan sa'idatul jismiyah, kebahagiaan yang dari segi jasmani. Dari segi kebahagiaan jasmani sini yang kita sudah tahu ya, baik itu yang kita mempunyai harta benda yang kita miliki, kemudian ya kita kesehatan yang kita alami. Ya alhamdulillah, kondisi kesehatan kita yang masih prima, masih kita bisa berolahraga, masih kita bisa menjalankan aktivitas-aktivitas dan kehidupan sehari-hari, masih bisa melihat mata kita, tangan kaki kita masih bisa bergerak, mulut kita masih bisa berbicara, kemudian kita masih bisa memakan makanan yang sehat, memakan makanan yang bergizi. Tetapi ya selama ini ya kebahagiaan jasmani ataupun jismiyah di sini ya membuat kita bahagia, tetapi asalkan tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan maka risikonya akan menimbulkan penyakit jasmani yang ada di dalam diri kita. Kalau kita ya melihat ataupun mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, surah yang kedua ayat 14, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina, dan dijadikan pandangan yang indah bagi manusia, yaitu hal-hal yang disukainya, baik itu dari wanitanya maupun juga anak-anaknya. Wal qanatiril muqantarati, lalu mempunyai harta yang begitu banyak, baik itunya dari minadz zahabi wal fiddati, emas, kemudian juga perak, wal khairil musawwamati, dan juga kuda-kuda pilihan, lalu wal an'ami, binatang ternak, dan yakni wal harsi, mempunyai ladang perkebunan. Itu merupakan dzalika mata'un fid dunya, merupakan kesenangan-kesenangan di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah ya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu merupakan
sebaik-baik kembali ke surga. Semua yang kita punya, baik itu jasmaninya maupun juga materinya, harta bendanya, itu pun ya bahagia, asalkan kita juga harus tidak boleh hanya untuk hedonisme, bermewah-mewahan dan juga berfoya-foya, sehingga membuat diri kita akan menjadi lalai. Yang kedua, yakni kita adalah sa'idatul qalbiyah. Maksudnya sa'idatul qalbiyah di sini adalah kebahagiaan dari sisi hati. Hati kita ya, kalau kita hidupi, kita akan menjadi tenang, akan mendapatkan rahmat. Kalau kita berbicara tentang rahmat, ya, maka ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna abdala, sesungguhnya para wali abdal. Wali abdal di sini adalah bukan hanya sekedar dia perbanyak ibadah mahdo ataupun ibadah inti saja seperti sholat, puasa maupun zakat, akan tetapi yang ghairu mahdonya, aktivitas-aktivitas yang lainnya yang bernilai ibadahnya, itu wali abdal. Min ummati, dari umatku, la yadkhulunal jannata, tidak akan masuk surga, bikasrotis sholati wasyami, karena banyaknya sholat ataupun dia juga banyaknya puasa. Akan tetapi walakin, yakni adalah yadkhulunaha, memasukkannya ke surganya itu karena salamatus sudur, bersihnya hati dari riya, sum'ah, takabur ataupun sombong, dari bakhil. Kemudian juga bersihnya hati dari perbuatan iri dan dengki. Kemudian wasakhaun nufusi, orang-orang yang dia mempunyai jiwa yang dermawan. Kemudian warahmatu bijami'il muslim, yaitu adalah orang yang memberi kasih sayang, menebarkan kebaikan-kebaikan kepada seluruh kaum muslimin. Ini pun menyangkut dengan ibadah sosial kita. Karena itu ya, kita sebagai makhluk sosial, kita juga harus benar-benar khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia dia adalah menebarkan kebaikan kepada orang lain. Jadi kita bersihkan hati kita dari rasa iri dan dengki terhadap orang lain, maka kita turut bahagia atas pencapaian orang lain. Bersihkan hati kita dari perbuatan sombong, maka hendaknya kita bertawadu, apa yang kita mempunyai derajat ketinggiannya dibandingkan dengan orang lain. Rezeki kita itu berlebih, sedangkan rezeki orang itu cuma hanya standar, tetapi kita tetap melihat orang-orang yang selalu melihat ke bawah. Tak lupa ya, kita ya harus benar-benar dermawan terhadap orang lain, harus menolong juga sesama orang lain. Kemudian juga membantu dengan orang lain, itu pun ciri orang yang dermawan pula. Karena ini pun juga merupakan untuk mengajak orang lain untuk masuk ke surga. Itulah merupakan orang yang selalu menebarkan kasih sayang kepada sesama. Itu merupakan sa'idatul qalbi, kebahagiaan hati. Yang ketiga, yakni adalah sa'idatul ruhani. Maksud sa'idatul ruhani di sini adalah kita mendapatkan kebahagiaan dari sisi ruhaninya. Maksudnya dari sisi rohani di sini adalah kita, ya, baik individu maupun juga masyarakat, ya, keluarga, ayah ibu, sesama sanak keluarga, kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekati Allah, dan tak lupa ya, kita dekati sesama. Kalau kita dekati sesama, saling mempererat tali silaturahim, maka dari itu singkirkan egomu, oh kawan, kalau dalam pepatahnya. Rasa egoisnya itu memang itu dapat membuat diri kita yang merasa mementingkan diri sendiri dengan keluarga maupun juga orang lain. Tentunya ya, kita harus ya saling mendekat, saling memahami dan juga saling menghargai. Apapun itu merupakan perbedaan-perbedaan pendapat dalam pendapat-pendapatnya. Karena wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan hendaklah kalian berpegang teguh pada tali Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau berpecah belah. Setelah itu ya, kita
menjadi jiwa yang tenang. Kalau kita sudah mendekati Allah dan juga mendekati manusia, maka insya Allah jiwa kita akan menjadi tenang dan kita bisa masuk surga, ya masuk surga bersama-sama dalam keadaan kondisi jiwa yang tenang. Itulah ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh berjamaah, 3 hal yang untuk meraih kebahagiaan sejati di sini adalah kita akan meraih kebahagiaan, yaitu kita bisa masuk surga, baik itu masuk surga secara individu maupun juga masuk surga dengan secara berjamaah ataupun bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf bila ada kekurangan dan juga kesalahan, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berdoa untuk Raka bin Salmun Munis yang saat ini ya mohon maaf tadi dalam kondisi kritis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat segala penyakitnya dan diberi kesembuhan oleh Allah, dan juga bisa kembali lagi untuk bersekolah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fi awwalin wa akhirin wa barik wa sallim ala ta'ala wa sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma rabban nasi athibil ba'as ishfihi Raka bin Salmun Munis wa anta syafi la shifaan illa shifauka wa shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma farij sururana bi nuril Islam wa nuril iman wa nuril taqwa ya Allah. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an ya Allah. Allahumma nawwir qulubana bi dzikrillah ya Allah. Allahumma nawwir qulubana bi kalimatit tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsiran walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.